Sabtu siang, ayahanda artis Tora Sudiro datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk menjenguk Tora Sudiro yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Tanto Sudiro datang bersama dengan istrinya dan adik Tora. Mereka datang untuk melihat keadaan Tora pasca ditahan kepolisian pada Kamis 3 Agustus lalu. Tora mengaku telah mengkonsumsi obat yang termasuk dalam jenis psikotropika golongan 4 ini selama 1 tahun. Ia mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena tekanan pekerjaan yang menyebabkannya sulit tidur. Pihak keluarga mengaku kaget mendengar kabar Tora ditahan akibat penyalahgunaan obat Dumolit. Tanto pun mengungkapkan bahwa pihak keluarga akan mengikuti proses hukum yang ada dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Enggak, kita nggak pernah tahu. Kecewa nggak, saya kaget aja. Kan ada aturan ya, kita kemukakan apa adanya gitu. Jadi ya karena Tora kan banyak yang tahu, banyak yang kenal. Jadi nggak perlu dibuat-buat, apa adanya lah kita kasih tahu. Kita sesuai aturan aja. Ya sesuai aturannya bagaimana, proses hukumnya bagaimana, apa ada keringanan, kalau ada keringanan ya minta keringanan gitu. Tora Sudiro hari ini dibawa penyidik saat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke Badan Narkotika Nasional di BNN. Tora akan menjalani asesmen untuk menentukan proses rehabilitasi. Selain dikawal sejumlah penyidik Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan, Tora juga ditemani sejumlah kuasa hukumnya. Namun istrinya Mike Amalia yang ikut diamankan polisi dalam kasus kepemilikan obat psikotropika jenis Dumolit beberapa hari lalu tak menemani Tora. Tora dibawa ke BNN untuk menjalani proses asesmen rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Tora sendiri ditangkap atas kepemilikan 30 butir pil Dumolit. Dalam kasus yang menjeratnya, Tora terancam dikenakan pidana Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 62. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia di Gedung Badan Narkotika Nasional BNN Cawang, Jakarta Timur. Sisi, selamat sore. Sisi, tadi Tora sudah dibawa untuk menjalani proses asesmen di BNN. Mungkin Sisi bisa ketahui seperti apa sebenarnya asesmen tersebut. Apakah memang ini merupakan salah satu langkah apabila nanti Tora bisa mendapatkan rehabilitasi ataupun terpaksa menjalani proses hukum? Ya, selamat sore Yuda. Aktor sekaligus selebrita di tanah air Tora Sudiro tadi pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tiba di Badan Narkotika Nasional atau BNN setelah kemudian memang dikamarkan sebelumnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak banyak pernyataan yang kemudian diutarakan oleh Tora ketika tiba di BNN selain hanya dukungan dan juga minta doa dan langsung menuju kemudian proses asesmen bersama BNN. Dan kalau kemudian kita menilik asesmen apa saja yang kemudian ada bagi pecandu narkoba ini secara regulasi memang ada 3 asesmen utama, yaitu medis, psikologis, dan juga hukum. Di mana 3 bagian ini akan melibatkan 4 bagian pula. Dari dokter dari BNN, anggota BNN, jaksa, dan juga tentunya ini merupakan dikerucutkan kembali untuk menilik apakah kemudian ada rekomendasi yang cukup kuat, apakah Tora melakukan dibutuhkan rehabilitasi atau menjalani proses hukum. Karena memang pada dasarnya secara regulasi jika kemudian ditemukan barang kurang dari 1 gram, pecandu narkoba tersebut memang lebih cenderung direhabilitasi ketimbang harus diproses secara hukum. Tapi dengan ada bukti yang sebelumnya ditemukan dengan 3 strip obat yang bisa memang mengakibatkan untuk menterlapkan orang begitu, dan kemudian ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemudian ada tes medis yang harus dilakukan oleh Tora. Adapun tes medis ini akan melalui 3 tahap, baik itu pengecekan urin, darah, dan juga rambut yang kemudian akan dipastikan bagaimana kadar narkoba ataupun psikotropika yang ada dalam tubuh Tora maksud saya. Dan adapun asesmen ini dipastikan akan berlangsung selama 3 jam ke depan. Jadi ada estimasi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Tora akan keluar dan kemudian bisa kita lihat apakah menuju Polres Metro Jakarta Selatan atau kemudian ada kondisi yang lain begitu. Dan tapi kalau kita kembali lagi secara regulasi atau hukum begitu, bagi Republik Indonesia sendiri memang ada 2 pasal yang berpotensi tumpang tindih, baik itu dari pasal nomor 54 yaitu terkait dengan pecandu narkoba sendiri harus direhabilitasi, dan juga pasal 127 yang dua-duanya itu terkandung dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 di mana pecandu narkoba ini harus menjalani rehabilitasi
sekaligus juga harus menjalani proses pidana, di mana kalau kita menilik kembali dari adanya ada sifatnya kepemilikan dan juga candunya Tora ini sendiri, dia saat ini tersandung dari pasal 62 begitu, dengan adanya ancaman kurang lebih 5 tahun penjara. Jadi lagi, asesmen ini merupakan salah satu cara untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan Tora selanjutnya, rehabilitasi dan juga tentunya proses hukum yang memang harus dihadapi oleh Tora Sudiro ini sendiri. Yuda. Ya, Sisi, berarti hari ini ataupun tadi Anda katakan dalam 3 jam ke depan pihak kepolisian ataupun publik bisa mengetahui apakah memang Tora mendapatkan rehabilitasi ataupun proses hukum seperti Anda katakan tadi pasal 62 yang akan menjerat dia selama 5 tahun. Lalu apakah kasus ini sendiri memang merupakan salah satu hal yang paling utama ketika rekomendasi dari BNN, ataukah nanti memang pihak kepolisian akan memberikan kebijakan lain terkait dengan beberapa temuan ataupun penyidikan yang sudah dilakukan sebelumnya, Sisi? Iya Yuda, betul sekali. Jadi ada 3 asesmen, jenisnya ada yang hukum dan juga psikologis dan juga medis. Nah, hukum ini sendiri melibatkan bagian dari jaksa, di mana ini juga akan mengerucutkan kembali hukuman pidana yang akan diberikan kepada Tora begitu. Ini yang menjadi referensi utama kemudian dari hasil asesmen ini, dan kemudian akan diberikan kembali kepada Polres Metro Jakarta Selatan selaku penegak hukum utama dari kasusnya Tora ini untuk memutuskan kemudian apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan, aparatur negara begitu, untuk kemudian menindaklanjut kasus dari Tora Sudiro ini sendiri yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena kepemastiannya akan kepemilikan dan juga kecanduannya terhadap obat dumolit tersebut. Yuda. Baik, Nur Aspasya, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan tersambung dengan melalui hubungan telepon dengan Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Purwanta. Selamat sore Pak Purwanta. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Purwanta, Tora Sudiro sudah dibawa ke BNN pada siang hari tadi untuk menjalani proses asesmen. Apakah ini berarti Tora akan menjalani proses rehabilitasi ataukah ini hanya merupakan perbandingan antara hasil informasi yang didapatkan oleh BNN terkait dengan asesmen, begitupun juga penyidikan dari pihak kepolisian, Pak? Begini, bahwa Sudiro TS itu dibawa ke BNN untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang kemarin kelengkapannya cukup luas di BNN. Kemarin sudah diperiksa dari BNP, sehingga sekarang kita melengkapi, merasa penyidik masih kurang untuk melanjutkan penyidikan dan memenuhi unsurnya, sehingga kita bawa ke BNN yang di sana peralatannya untuk asesmen pemeriksaan lebih luas, demikian. Ya, apakah hasil dari asesmen ini akan menjadi rekomendasi kebijakan dari pihak kepolisian terkait dengan penanganan kasus Tora Sudiro dan istrinya sendiri, Pak? Ya, benar. Salah satu syarat yang harus dilaksanakan ialah asesmen masalah saksi ahli, salah satunya dari kedokteran. Sehingga nanti apabila ditanyakan jaksa, kita bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan undang-undang yang ada. Baik, jadi hari ini bukan berarti indikasi bahwa Tora bisa hanya menjalani rehabilitasi dan proses hukumnya berhenti begitu saja, Pak. Jadi ini bukan berarti diasumsikan seperti demikian ya, Pak? Jadi di BNN itu sebenarnya bukan asesmen rehabilitasi, tapi asesmen rehabilitasi kesehatan, termasuk juga nanti akan konseling di sana. Sejauh mana yang akan dilakukan, nanti kita tunggu asesmen dari tiga departemen, BNN, kepolisian, dan lainnya nanti untuk menyampaikan persepsi bersama apakah mau di konseling atau direhab atau dilanjutkan nanti menjadi tindakan P21, demikian. Baik, Pak Purwanta, kita beralih ke istrinya Tora, Mika Amalia, yang sudah dibebaskan dengan pertimbangan bahwasanya dia tidak membeli dan hanya menggunakan dalam waktu 5 bulan. Apakah tetap melakukan wajib lapor ataukah masih ada penyidikan lain ya Pak harus dijalani oleh Mika, Pak? Ya, kebetulan kalau di Undang-Undang Psikotropika itu bukan pemakai tetapi yang memiliki, membawa atau menguasai, maka dia harus berdasarkan dengan hukum. Untuk istrinya TS, kebetulan kan dia cuma pemakai. Ya, dia ditetapkan selama 24 jam sudah selesai pemeriksaan, ya dia dikembalikan lagi sesuai dengan undang-undang.
untuk kelanjutannya diadakan konseling kesehatan sampai dia sembuh benar-benar disampaikan oleh dokter yang melakukan konseling itu. Demikian. Baik, Pak Purwanto, terakhir bagaimana dengan pengejaran terhadap teman yang disebut-sebut menjual dumolit ke Tora Sudiro, Pak? Baik, untuk hal ini penyidik merasa menghadirkan orang yang melakukan penjualan kepada TS, ya sampai sekarang masih tetap dilakukan pengejaran dan kita tunggu saja nanti penyidikan dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk menghadirkan orang yang dirasa memberikan obat terhadap TS. Terkait dengan penggunaan dumolit sendiri sudah 1 tahun berjalan, berarti Tora menggunakannya cukup lama, Pak, dan mendapatkan informasi tersebut dari pihak-pihak lain. Apakah kemudian polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan apakah kemungkinan akan ada nama-nama lain, Pak, yang akan dicokok ataupun yang akan ditangkap sebagai tersangka baru, Pak? Nah, untuk yang menjawab ini nanti dari penyidikan kita lihat apakah perkembangannya mau mengarah ke sana. Tetapi sebenarnya Polres Metro Jakarta Selatan sudah memberikan sosialisasi terhadap rekan-rekan dari anggota artis, disampaikan sosialisasi kepada penjual, kepada pemilik, bagi siapa yang secara hukum sudah ada pasal-pasal tertentu yang mengatur dan apabila mereka melanggar, ya tentunya hukumlah yang akan memberikan jera kepada mereka semua itu. Baik, terima kasih Pak Purwata, Kasubag Humas Polda Jakarta Selatan. Selamat sore, Pak.